Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kami menyapa satu persatu, tentunya kami berterima kasih atas undangan dari Bapak Menteri IMPAS, dan tentunya ini menjadi bukti bahwa kepolisian dan Kementerian IMIPAS menjadi semakin solid, dan ini menjadi kabar baik bagi kita semua untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Baik, mohon izin kami menyapa satu persatu. Yang pertama, ini senior saya, abang saya, Menteri IMIPAS RI, Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Agus Andrianto, beserta pejabat Kementerian IMPAS, Pak Wamen IMPAS, Pak Silmi, Sekjen Kementerian IMIPAS, Dr. Asep Kurnia, Irjen IMIPAS, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andesian Sultra, Dirjen Pemasyarakatan, Irjen Pol Dr. Andes Masudi, PLT Dirjen Imigrasi, Brigjen Pol Yuldi Yusman, SEMSI, Kepala BPSDM IMIPAS, Bapak Arman Riyadi, SIP MSI. Mungkin perlu diberikan tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian kami laporkan Pak Menteri, hari ini kami didampingi oleh Bapak Kaba Intelkam, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Hardiantono, kemudian Bapak Astamaop, Bapak Komjen Pol Ahmad Wiagus, Kadif Kumpori, Irjen Pol Dr. Victor Theodoris Siumbing, Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, kemudian ada Wakalemdiklat Polri, Irjen Pol Dr. Eka Budi Sampurno, Karupindiklat Brigjen Pol Dr. Susilo Teguh, Kadiklat Serse, Brigjen Pol Agus Santoso, Kapusdik Intelemdiklat Kombes Pol Heri Prianto. Yang saya hormati para staf ahli, staf khusus dan tenaga ahli Menteri IMIPAS, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian IMIPAS, para kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan kepala kantor wilayah Dirjen Pemasyarakatan, para kepala UPT, Imigrasi dan Pemasyarakatan seluruh Indonesia, serta atase imigrasi yang saat ini hadir secara virtual, serta tentunya para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, tentunya pertama-tama saya ucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri IMIPAS dan seluruh jajaran yang hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama melakukan tanda tangan nota kesepahaman, di mana nota kesepahaman ini sebelumnya sudah berjalan 5 tahun, namun kemudian dengan semangat sinergitas ada beberapa penambahan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan penandatanganan, dan saya kira ini menjadi fondasi bagi kita untuk terus meningkatkan sinergisitas dan soliditas untuk menjadi lebih baik. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat melaksanakan Rakornas terkait dengan manajemen Kementerian IMPAS di semester 1 tahun 2025. Baik, selanjutnya tanpa bermaksud menggurui, tentunya saya sedikit menyampaikan perkembangan dinamika global yang tentunya harus kita ketahui bersama-sama, karena memang implikasinya terhadap situasi
keamanan khususnya yang terjadi di dalam negeri. Demikian juga bagi teman-teman di TNI, ini berdampak kepada bagaimana kita harus waspada untuk menjaga kedaulatan. Demikian juga teman-teman di Iminbas juga tentunya memiliki tugas yang sama untuk juga kita sama-sama hati-hati, karena implikasi tersebut tentunya akan berdampak terhadap situasi yang ada dan membuat masing-masing institusi harus bertanggung jawab untuk lebih waspada. Kita tahu bahwa perang Rusia-Ukraine, kemudian Israel-Palestina, India-Pakistan, Amerika Serikat-China, Israel-Iran, dan Thailand dan Kamboja beberapa waktu yang lalu, ini tentunya mau tidak mau akan membawa dampak yang tentunya tidak hanya terjadi di kancah global, namun juga terjadi juga di kancah regional, bahkan juga implikasinya terjadi di dalam negeri. Tidak hanya kemudian berdampak terhadap masalah pangan, tapi juga kemudian berdampak kepada masalah ekonomi, dan kemudian juga berdampak kepada masalah kemanusiaan. Kita lihat bagaimana situasi yang ada tiap hari kita melihat di TV, khususnya di Timur Tengah, masyarakat yang kelaparan, genosida, kejahatan kemanusiaan itu terus terjadi, dan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi baik yang ada di luar negeri, bahkan Amerika sendiri, dan juga tentunya kawasan regional dan Indonesia khususnya. Di sisi lain ada perang dagang yang terjadi, dan ini tentunya menimbulkan eskalasi yang berdampak kepada masalah pangan, masalah ekonomi, dan tentunya Indonesia harus betul-betul bisa memainkan politik luar negerinya sehingga posisi Indonesia tetap terus terjaga di tengah situasi krisis global yang saat ini mulai terjadi. Bagaimana dunia kemudian mengubah target pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia harus menjaga dan mempertahankan agar ekonomi kita tetap terjaga bahkan tumbuh. Di sisi lain banyak permasalahan yang muncul, yang terjadi, yang tentu juga kita hadapi. Banyaknya pengungsi, refugi, kemudian juga munculnya masalah-masalah baru karena adanya disparitas di bidang ekonomi yang kemudian memunculkan masalah-masalah kejahatan, apakah itu transnational crime, baik di masalah penyelundupan orang, barang, narkoba, ini terjadi, termasuk juga barang-barang terlarang, ini terjadi. Di satu sisi situasi teknologi yang saat ini terus berkembang, disrupsi teknologi, bahkan berdasarkan Global Risk Report itu menjadi permasalahan nomor 1 di seluruh dunia, dan ini memang harus kita hadapi. Mungkin ini sekilas saya sampaikan agar mengingatkan kepada kita semua bahwa kondisi negara kita dan kondisi situasi dinamika global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan mau tidak mau masing-masing negara kemudian harus berpikir keras untuk kemudian tetap bisa survive di tengah situasi yang ada. Mungkin sepintas saya juga menyampaikan bahwa kita memiliki kerawanan yang tentunya ini terkait dengan masalah transnational crime, karena kita memiliki 10 batas dengan wilayah laut dan 3 wilayah batas perbatasan dengan 3 negara, dan ini tentunya memunculkan permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah illegal fishing, terkait dengan masalah penyelundupan senjata, terkait dengan masalah narkoba, terkait dengan masalah penyelundupan barang-barang terlarang, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi, yang tentunya di satu sisi ini juga akan berdampak kepada perekonomian
negara. Di satu sisi proteksi terhadap kondisi industri dalam negeri yang tertekan karena arus masuk dari luar yang mau tidak mau harus kita jaga. Di sisi lain juga terjadi penyelundupan yang tentunya ini mengakibatkan kerugian bagi pemasukan negara. Ini tentunya menjadi salah satu PR ke depan yang harus kita hadapi. Belum kita menghadapi kejahatan yang terjadi di jalur-jalur resmi. Baik yang ada di pelabuhan internasional, kita memiliki 96 pelabuhan, yang tentunya ini juga selain jalur tikus, kita juga harus menghadapi ini, karena memang ada kejahatan-kejahatan di dalamnya. Ada 20 bandara yang harus kita hadapi, dan kemudian juga wilayah-wilayah yang kemudian menjadi rute bagi para pelaku-pelaku ilegal untuk melakukan berbagai macam jenis kejahatannya. Di sisi lain, tentunya kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di luar negeri, apakah itu buruh migran, apakah itu diaspora, baik di perwakilan Polri yang kita memiliki 19 perwakilan maupun perwakilan imigrasi yang memiliki perwakilan di 22 negara. Jadi itu semua harus kita lakukan. Terima kasih, hari ini kita telah melaksanakan perbaikan terkait dengan nota kesepahaman yang awalnya ada 6 poin, saat ini menjadi 7 poin, ditambah berbagai perubahan yang tentunya ini sangat relevan dengan kondisi yang ada, dan tentunya dengan nota kesepahaman yang ada ini sinergitas dan juga hal-hal yang perlu kita lakukan bersama di lapangan, utamanya untuk masalah kecepatan, kemudian bagaimana memanfaatkan fasilitas, bagaimana kemudian kita saling mengisi dan meningkatkan SDM yang kita miliki, ini akan semakin baik, semakin mudah, dan tentunya nota kesepahaman ini akan membuat bagaimana kita melaksanakan tugas di bidang masing-masing tentunya juga akan menjadi lebih optimal. Beberapa hal yang ada terkait dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan terkait dengan MOU yang ada, ini tentunya juga akan mendukung kita menghadapi berbagai permasalahan seperti tenaga kerja asing yang saat ini terus meningkat, wisatawan mancanegara yang juga terus meningkat. Di tengah situasi global yang ada ini tentunya kita harus selalu waspada bahwa mereka tidak hanya masuk karena mengungsi atau masuk sebagai wisatawan, namun di satu sisi mereka juga adalah spionase yang mungkin didorong oleh suatu negara untuk masuk ke Indonesia untuk kemudian mengetahui dan mempelajari, bahkan melakukan hal-hal yang tentunya berdampak kepada instabilitas keamanan dalam negeri. Karena kita tahu bahwa setiap negara memiliki kepentingan untuk menjaga, mengamankan wilayahnya, dan tentunya bagaimana untuk membuat negara lain menjadi lebih lemah. Itu tentunya menjadi satu prinsip dalam hal bagaimana suatu negara harus bertahan, dan tentunya kita harus mewaspadai hal tersebut. Kemudian di bidang operasional dan penguatan kapasitas, kita telah melakukan perbaikan dalam bidang bantuan pengamanan, pemanfaatan sarana prasarana, koordinasi dan pengawasan, dan tentunya peningkatan kapasitas SDM juga terus kita lakukan, dan ini bermanfaat. Ada saat kita juga melakukan beberapa kegiatan kemarin terkait dengan kegiatan dari IMPAS yang menggeser napi-napi yang high risk di Nusa Kambangan, terus penanganan berbagai macam kerusuhan, dan juga tukar-menukar sarana dan prasarana manakala terjadi situasi kontingensi. Dan saya kira hal-hal lain bisa kita laksanakan untuk semakin memperkuat hubungan antar institusi.
Dan terakhir, tentunya saya mengingatkan bahwa sinergisitas merupakan kunci kekuatan Polri sekitar 490.000 dan kekuatan IMIPAS sebesar 64.000 yang tergerak mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat terbawah, bahkan juga tersebar di atas, sehingga tentunya kekuatan ini kalau kita satukan, kita padukan, maka tentunya kita bisa bersama-sama melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung tugas kita agar bisa menjadi lebih optimal dan tentunya kita bisa menghadapi berbagai macam permasalahan termasuk bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan bangsa kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, dengan penandatanganan nota kesepakatan yang ada, tentunya kita semua berharap agar sinergisitas antara Polri dan Kementerian IMIPAS, soliditas dan juga kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara akan terus bisa terjaga dan terus bisa semakin baik untuk mendukung apa yang menjadi visi dan misi kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.